mana produk-produk yang berbasis open source atau bebas lisensi atau gratis itu berupa GRAS atau GTIC atau secara khususnya adalah suatu produk yang telah memenuhi kebutuhan serta telah didefinisikan dengan sangat baik. Seperti yang kita ketahui, manfaat GIS ini ada berbagai macam yang telah saya cantumkan ada 4, yaitu manajemen tata guna lahan. Manajemen tata guna lahan ini yaitu bisa membantu dalam membuat perencanaan setiap wilayah pemanfaatan lahan di kota yang dibagi menjadi daerah pemukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum, dan berbagai macam lainnya. Yang kedua itu ada bidang perencanaan kota dan wilayah. Memodifikasi sesuatu agar sesuai dengan individu atau tugas tertentu. Misalnya di dalam istilah kustomisasi spasial merujuk pada penggunaan sistem GIS berbantuan komputer untuk menghasilkan keluaran atau output yang dihasilkan itu dapat bermanfaat dalam GIS. Selanjutnya ada komponen GIS itu ada 2, yaitu perangkat lunak dan perangkat lunas. Perangkat lunak atau software itu sendiri perangkat yang dipakai untuk melaksanakan proses menyimpan, menganalisa, memvisualisasikan data secara spasial ataupun non spasial. Perangkat lunak terdiri di dalam alat database, alat untuk analisa, alat untuk menyediakan data dari data yang diperlukan oleh GIS kemungkinan harus dimanipulasi agar sesuai dengan sistem yang dipakai. Untuk itu, GIS mampu melaksanakan fungsi statis baik itu untuk data spasial atau non spasial. Nah, yang ketiga ada manajemen data. Jika data spasial yang sudah diinput, maka selanjutnya proses
salah satu kesuksesan dan kecanggihan teknologi di bidang IT, yaitu terciptanya sebuah platform baru, sebut saja cloud computing atau komputasi awan. Komputasi awan atau cloud computing ini merupakan teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana penggunaan komputer diberikan hak akses atau login. Penerapan komputasi awan saat ini sudah dilakukan oleh sejumlah perusahaan IT terkemuka di dunia. Sebut saja diantaranya adalah Google atau Google Drive dan IBM atau Blue Coat Initiative. Sedangkan di Indonesia salah satu perusahaan yang menerapkan komputasi awan adalah Telkom. Ada 3 model pengiriman dalam komputasi awan. Yang pertama itu software as a service atau SaaS, yang kedua platform as a service atau PaaS, dan yang ketiga infrastruktur as a service atau IaaS. SaaS merupakan layanan untuk menggunakan aplikasi yang telah disediakan. Penyedia layanan mengelola platform dan infrastruktur yang menjalankan aplikasi tersebut. PaaS merupakan layanan untuk menggunakan platform yang telah disediakan sebagai pengembang fokus pada aplikasi yang dibuat tanpa memikirkan tentang pemeliharaan platform. IaaS merupakan layanan untuk menggunakan infrastruktur yang telah disediakan. Nah, seperti inilah tampilan layar depan pada salah satu platform cloud computing, yaitu GIS Cloud Computing, di mana platform ini menyediakan fitur-fitur yang cukup lengkap dalam pengolahan GIS. Platform lain yang juga hampir sama dengan GIS Cloud Computing ini yaitu PaaS Copernicus. Yang pertama yaitu kita lakukan sign in, daftar ulang. Setelah daftar ada 2 pilihan, yaitu mengambil data atau membuat peta pada platform ini. Bedanya, jika membuat peta, kita akan membuat peta, mengupload dan membagikan data spasial di platform tersebut. Namun apabila mengambil dan mengolah data, kita hanya dapat mengambil data tersebut saya pilih create, upload, alter, publish, and share my personal data. Kembali lagi di PaaS Copernicus ini atau Research and Support, ini merupakan salah satu platform yang hampir sama cara kerjanya dengan GIS Cloud Computing. Nah, sudah muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita pilih pilihan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Create map, new map, pilih biasanya imagery. Nah, kaitan antara GIS Cloud Computing dengan Google Earth Engine ini, Google Earth Engine ini merupakan sebuah platform berbasis cloud untuk analisa data geospasial, terutama data raster. Inilah mengapa pada praktikum lalu berkaitan erat dengan Google Earth Engine. Google Earth Engine ini memvisualisasikan dan outputnya berupa platform untuk data processing. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita add data, lalu muncul tampilan seperti ini, lalu import. Nah, ketika add data atau add layer, kita tambahkan
dengan data yang telah kita punya sebelumnya. Lalu klik web map service. Dan data yang kita pilih memiliki format SHP agar bisa diolah. Kemudian klik select. Tunggu sebentar. Nah, inilah data yang telah kita pilih. Kemudian data yang saya pilih ini centimeters. Kemudian zoom sesuai kebutuhan dan buat note atau tanda. Nah, kemudian setelah selesai, bisa kita klik export atau jika ingin diubah, bisa diklik setting. Snow buffer jika telah selesai, dan ini merupakan kalau mau mengedit, klik buffer analysis. Kemudian klik pause jika diperlukan, atau klik selanjutnya. Sesuaikan ukuran dan sesuaikan format. Nah, jika telah selesai, ada dua pilihan, GIS Cloud App Store atau mencoba gratis 30 hari. Seperti yang saya bilang pada video sebelumnya, ada dua pilihan, yaitu GIS Cloud Computing ini memang memberikan layanan gratis, namun ada beberapa fitur yang harus dibeli dan tidak gratis. Berikut daftar harga atau daftar bill yang telah ditetapkan oleh Cloud Computing, GIS Cloud Computing. Demikianlah yang dapat saya sampaikan.